Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang metodologi pengembangan sistem akuntansi yang beranggotakan Azi Rusdian dengan NIM 30302008, Maulana Miftahurido dengan NIM 30302029, dan saya sendiri Meliana Odinda Rahmadani dengan NIM 30302030. Baik, yang pertama-tama kita akan bahas tentang metodologi pengembangan sistem. Apa sih metodologi pengembangan sistem? Pengembangan sistem dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Hal yang melatar belakangi perlunya dilakukan pengembangan sistem adalah adanya permasalahan yang timbul pada sistem yang sudah ada. Permasalahan yang timbul dapat berupa ketidakberesan yang menyebabkan sistem lama tidak beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Ketidakberesan ini dapat berupa kecurangan yang disengaja yang menyebabkan tidak amannya harta, kesalahan yang tidak disengaja, tidak efisiennya operasi, tidak ditaatinya kebijaksanaan manajemen yang berlaku, dan lain-lain. Sehingga dapat disimpulkan ada beberapa hal yang menjadikan dasar penyusunan dan pengembangan. Sistem akuntansi menjadi hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Di antaranya adalah 1. Analisis sistem, yang kedua desain sistem, dan yang ketiga implementasi sistem. Kita akan bahas satu persatu ya. Baik, yang pertama kita bahas terlebih dahulu analisis sistem. Analisis sistem sangat bergantung pada teori sistem umum sebagai sebuah landasan konseptual. Terdapat banyak pendekatan untuk analisis sistem dan pada dasarnya semuanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu memahami sistem yang rumit kemudian melakukan modifikasi dengan beberapa cara. Hasil modifikasinya dapat berupa subsistem baru, komponen baru, atau serangkaian transformasi baru. Tujuannya adalah untuk memperbaiki berbagai fungsi di dalam sistem agar lebih efisien, untuk mengubah sasaran sistem, untuk mengganti output, untuk mencapai tujuan yang sama dengan seperangkat input yang lain, atau untuk melakukan beberapa perbaikan serupa. Baik, yang selanjutnya kita akan bahas tentang desain sistem. Desain adalah proses penerjemahan kebutuhan pemakai informasi ke dalam alternatif rancangan sistem informasi yang diajukan kepada pemakai informasi untuk dipertimbangkan kembali. Tahapan desain sistem ini dibagi menjadi 6 tahap. Yang pertama ada desain sistem secara garis besar, yang kedua ada penyusunan usulan sistem desain secara garis besar, yang ketiga ada evaluasi sistem, yang keempat ada penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar, yang kelima ada desain sistem secara rinci, dan yang keenam adalah penyusunan laporan final desain sistem secara terperinci. Selanjutnya kita akan bahas tentang implementasi sistem. Implementasi sistem adalah pendidikan dan pelatihan pemakai informasi, pelatihan dan koordinasi teknisi yang akan menjalankan sistem, pengujian sistem baru, dan pengubahan yang dilakukan untuk membuat sistem informasi yang telah dirancang menjadi dapat dilaksanakan secara operasional. Implementasi sistem ini merupakan puncak dari segala kegiatan pengembangan dan perancangan sistem informasi. Tahap-tahapan dalam implementasi sistem dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama persiapan implementasi sistem, yang kedua pendidikan dan pelatihan karyawan, dan yang ketiga konversi sistem. Dalam konversi sistem terdapat 4 pilihan utama pendekatan yang digunakan untuk mengubah sistem lama ke sistem baru, yaitu yang pertama konferensi langsung, yang kedua konferensi paralel, yang ketiga pendekatan modular, dan yang keempat adalah phase-in. Saya Azi Rusdian. Saya akan melanjutkan penjelasan teman saya tadi. Di mana di sini saya akan menjelaskan tentang simbol untuk pembuatan bagan aliran data atau biasa disebut dengan data flow diagram. Pada bagian ini, bagan alir merupakan teknik analitik yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas, tepat, dan logis. Pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam simbol pada bagan alir. Yang pertama terdapat flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini biasa disebut dengan connecting line. Yang kedua terdapat terminator symbol, yaitu simbol untuk permulaan atau pengakhiran
dari suatu kegiatan. Yang ketiga, terdapat konektor simbol, yaitu simbol yang biasanya digunakan sebagai keluar masuknya data atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama. Yang keempat, terdapat konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk data tapi dalam halaman yang berbeda. Yang kelima, terdapat simbol manual input, yaitu simbol untuk pemasukan data secara manual atau secara one line ke keyboard. Selanjutnya, terdapat simbol preparation, yaitu suatu simbol yang digunakan untuk mempersiapkan sebuah penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Yang ketujuh, terdapat simbol predefined process, yaitu simbol yang digunakan untuk pelaksanaan suatu bagian atau subprogram atau prosedur. Yang kedelapan, terdapat simbol display, yaitu simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan seperti printer, layer, plotter, dan sebagainya. Selanjutnya, terdapat processing symbol, yaitu simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Yang ke-10, simbol manual operation, yaitu simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Yang ke-11, simbol decision, yaitu simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Yang ke-12, simbol input and output, yaitu simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Yang ke-13, terdapat simbol disk and one line storage, yaitu simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk. Yang ke-14, yaitu simbol magnetic type unit, yaitu simbol yang menyatakan input yang berasal dari pita magnetik atau output yang disimpan ke pita magnetik. 14, yaitu simbol magnetic type unit, yaitu simbol yang menyatakan input yang berasal dari pita magnetik atau output yang disimpan ke pita magnetik. Yang ke-15, yaitu simbol punch card, simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Yang terakhir, terdapat simbol dokumen, yaitu simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Nah, demikian bagian alir data menunjukkan batas-batas sistem, hubungan sistem dengan satuan luar, proses pengolahan data, dan aliran data. Untuk gambar-gambarnya, kalian bisa lihat sendiri pada PPT yang sudah kami bagikan. Pada slide ke-10 ini, kita akan membahas simbol untuk pembuatan bagan alir dokumen, atau biasa disebut dengan dokumen flowchart. Sistem akuntansi dapat dijelaskan dengan menggunakan bagan alir dokumen, seperti gambar pada bab sebelumnya yang melukiskan simbol-simbol standar yang digunakan untuk analisis sistem untuk membuat bagan alir dokumen yang menggunakan sistem tertentu. Yang pertama yaitu dokumen. Simbol ini menjelaskan semua jenis dokumen formulir yang digunakan untuk merekam data terjadinya suatu transaksi. Yang kedua, dokumen dan tembusannya. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan dokumen asli dan tambahannya. Dan yang ketiga, berbagai jenis dokumen. Simbol ini juga digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis dokumen yang digabungkan bersama di dalam satu paket. Nama dokumen ditulis dalam setiap simbol dan lembar di dokumen tersebut. Saya Maulana Miftahul Ridho akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Asirudian. Simbol yang keempat yaitu catatan. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat data yang direkam sebelumnya di dalam dokumen atau formulir. Simbol yang kelima yaitu penghubung pada halaman yang sama. Dalam menggambarkan bagan alir, arus dokumen dibuat mengalir dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Karena keterbatasan ruang halaman kertas untuk menggambar, maka perlu simbol penghubung agar dapat kembali berjalan ke lokasi lain pada halaman yang sama. Simbol yang keenam yaitu akhir arus dokumen dan mengarahkan pembaca ke simbol penghubung halaman yang sama yang bernomor sama seperti yang tercantum di dalam simbol. Simbol yang ketujuh yaitu awal arus dokumen yang berasal dari simbol penghubung halaman yang sama yang bernomor seperti yang tercantum di dalam simbol tersebut. Simbol yang kedelapan yaitu penghubung pada halaman yang berbeda. Jika untuk menggambarkan bagan alir
suatu sistem akuntansi diperlukan lebih dari satu halaman, simbol ini harus digunakan untuk menunjukkan kemana dan bagaimana bagian alir terkait satu dengan yang lainnya. Simbol yang ke-9 yaitu kegiatan manual. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan kegiatan manual seperti menerima order dari pembeli, mengisi formulir, membandingkan dan memeriksa berbagai jenis kegiatan klerikal lainnya. Simbol yang ke-10 yaitu keterangan komentar. Simbol ini memungkinkan ahli sistem menambahkan keterangan untuk memperjelas pesan yang disampaikan dalam bagian alir. Simbol yang ke-11 yaitu arsip sementara. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan tempat penyimpanan dokumen seperti lemari arsip dan kotak arsip. Simbol yang ke-12 yaitu arsip permanen. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan arsip permanen yang merupakan tempat penyimpanan dokumen yang tidak akan diproses lagi dalam sistem akuntansi yang bersangkutan. Simbol yang ke-13 yaitu online komputer proses. Simbol ini menggambarkan pengolahan data dengan komputer secara online. Nama program ini ditulis di simbol. Simbol yang ke-14 yaitu keying atau typing verifying. Simbol ini menggambarkan pemasukan data ke dalam komputer melalui online terminal. Simbol yang ke-15 yaitu pita magnetik. Simbol ini menggambarkan arsip komputer yang berbentuk pita magnetik. Nama arsip ditulis dalam simbol. Simbol yang ke-16 yaitu online storage. Simbol ini menggambarkan arsip komputer yang berbentuk online atau di dalam memori komputer. Simbol yang ke-17 yaitu keputusan. Simbol ini menggambarkan keputusan yang harus dibuat dalam proses pengolahan data. Keputusan yang dibuat ditulis di dalam simbol. Simbol yang ke-18 yaitu garis air. Simbol ini menggambarkan arah proses pengolahan data. Simbol yang ke-19 yaitu persimpangan garis alir. Jika dua garis alir bersimpangan untuk menunjukkan arah masing-masing garis, salah satunya dibuat melengkung. Simbol yang ke-20 yaitu pertemuan garis alir. Simbol ini digunakan jika dua garis alir bertemu dan salah satu garis alir mengikuti garis alir lainnya. Simbol yang ke-21 mulai atau berakhir. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan awal dan akhir suatu sistem akuntansi. Simbol yang ke-22 yaitu dari pemasok dalam masuk ke sistem. Karena kegiatan di luar sistem tidak perlu digambarkan bagian alir, maka diperlukan simbol untuk menggambarkan masuk ke sistem. Simbol yang ke-23 yaitu keluar ke sistem lain. Kegiatan di luar sistem tidak perlu digambarkan dalam bagian alir, maka diperlukan simbol untuk menggambarkan keluar sistem. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.